Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 19310400059 dari kelas Penjas Kesrek A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi feedback and reinforcement dalam olahraga pada mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga. Materi yang pertama, definisi feedback atau umpan balik. Feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menggapai hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, feedback adalah koreksi terhadap jawaban-jawaban atas respon siswa dalam mengerjakan tes atau latihan. Selain itu, feedback juga merupakan suatu proses dengan hasil atau akibat dari suatu respon untuk mengontrolnya. Berikut ini beberapa definisi tentang feedback. Yang pertama, Beasel, Simpson, dan Taylor 2001. Feedback is vital information about our performances. By using feedback, we are able to analyze and improve our performance. Artinya, umpan balik adalah informasi penting tentang penampilan. Dengan menggunakan umpan balik, kita bisa menganalisa dan memperbaiki penampilan. Yang kedua ada Sham 2003. Feedback is the response teacher give to student about the quality and correctness of their skill performance. Artinya, umpan balik adalah respon yang diberikan guru kepada siswa tentang kualitas dan ketepatan keterampilan mereka. Yang ketiga ada Beasel, Simpson, dan Taylor 2004. Umpan balik sangat penting untuk pembelajaran keterampilan. Akan terasa sangat sulit untuk memperbaiki diri tanpa pengetahuan tentang seberapa baik kita melakukan keterampilan tersebut. Yang keempat ada Purwanto 2006. Umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi, merupakan tanggapan penerimaan pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Yang kelima ada Wolf 2007. Feedback is directed at certain components of the movement, often those that need the most improvement. Artinya, umpan balik diarahkan pada komponen gerakan tertentu, seringkali yang membutuhkan perbaikan paling banyak. Yang keenam ada Hall 2007. Feedback atau umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data. Yang ketujuh ada Wardana 2008. Feedback adalah faktor yang bertindak sebagai pengendali terhadap output yang tidak diinginkan, memodifikasi input sebagai masukan pada proses. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan feedback adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pelajaran maupun dalam pelatihan olahraga. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Feedback dalam olahraga adalah perilaku pelatih untuk membantu setiap olahragawannya yang mengalami kesulitan dalam latihan baik fisik, teknik, taktik, dan mental, sehingga olahragawan dapat menguasai keempat komponen tersebut secara baik. Misalnya apabila olahragawan melakukan teknik yang salah atau olahragawan yang salah bergerak dalam pola permainan dan pertahanan, pelatih langsung membenarkan gerakan pada saat olahragawan melakukan kesalahan sehingga pelatih dapat melihat feedback yang diberikan oleh olahragawan. Pada saat olahragawan sudah mampu melaksanakan tugas gerak dan memiliki pemahaman tentang apa yang sudah dilakukannya, maka pada saat itu pelatih tidak harus memberikan tantangan sebab olahragawan telah latihan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan harapan pelatih. Sebagai penggantinya, pada saat itu pelatih dapat memberikan feedback, yaitu sebagai salah satu upaya mengobservasi olahragawan berkaitan dengan bagaimana olahragawan melakukan aktivitas serta apa yang harus dilakukan pelatih untuk
meningkatkan kemampuan olahragawan. Yang kedua ada prinsip-prinsip feedback. Prinsip-prinsip dalam memberikan feedback yaitu yang pertama, feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. Kedua, feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Yang ketiga, feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Yang keempat, feedback harus menekankan jenis positif yang bukan negatif. Yang kelima, jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif. Dan keenam, memberi feedback harus bertanggung jawab dan feedback harus disesuaikan dengan situasi atau orang lain. Selanjutnya, manfaat dan fungsi feedback. Beberapa keuntungan penggunaan feedback yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian feedback kepada siswa secara tidak langsung akan memberitahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. Kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, feedback hanya akan diperoleh apabila guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak untuk memantau dan mengawasi aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar atau berlatih. Ketiga, membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan sendiri. Yang keempat, mendorong guru untuk menilai beberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa yang menguasai tugas gerak atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Fungsi feedback adalah membantu siswa untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Fungsi feedback lainnya yang paling sering disajikan guru adalah sebagai alat untuk memotivasi siswa. Feedback juga memiliki 3 fungsi yaitu pemberitahuan atau informasi, reinforcement, dan motivasi. Selanjutnya, penggunaan feedback dalam latihan. Beberapa masukan dalam penggunaan feedback agar efektif dan maksimal selama latihan yaitu yang pertama, feedback harus berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Kedua, feedback seharusnya yang pantas untuk penampilan atau perilaku. Ketiga, feedback selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. Keempat, feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. Kelima, feedback seharusnya pendek, tidak menghambat, dan sesuai untuk tingkat umur penampilan. Materi selanjutnya yaitu pengertian reinforcement. Berikut ini beberapa definisi tentang reinforcement. Menurut Kimball dan Woolman 1981, reinforcement is an event which employed appropriately increases the probability of assurances of a response in a learning situation. Artinya, penguatan adalah suatu peristiwa yang dilakukan dengan tepat, meningkatkan kemampuan terjadinya suatu respon dalam situasi belajar. Kedua, menurut Kaplan 1986, reinforcement is delivered following as instance the response. Artinya, penguatan disampaikan mengikuti setiap contoh responnya. Ketiga, menurut Banerjee 1955, reinforcement is adding to the force already applied. Artinya, reinforcement adalah menguatkan yang sudah diterapkan. Keempat, Shimamoras 2008, penguatan reinforcement adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Kelima, Prayitno 2009, penguatan atau reinforcement merupakan upaya untuk mendorong diulanginya lagi sesering mungkin oleh perilaku tingkah laku yang dianggap baik. Keenam, ada Lulu April Farida 2010, penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut di kemudian hari. Ketujuh, menurut Lulu April Farida 2016, penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut di kemudian hari.
Prinsip-prinsip reinforcement yang pertama, jika melakukan suatu hasilnya akan berakibat baik atau merasa berharga sehingga akan cenderung mencoba mengulang perilaku positif yang dihargai. Kedua, jika melakukan suatu yang hasilnya kurang menyenangkan atau merasa terhukum, seseorang akan cenderung tidak mengulangi perilaku tersebut dan berusaha melakukan pencegahan terhadap perilaku negatif tersebut. Prinsip reinforcement sangat kompleks karena orang akan bereaksi berbeda terhadap reinforcement yang sama, terutama reinforcement negatif. Contoh bodoh. Ada seseorang yang menganggap kata itu menjadi motivasi menjadi lebih baik, namun ada yang juga malah turun penampilannya. Oleh sebab itu, seorang guru atau pelatih harus mengetahui karakter siswa didik maupun orangnya dan menggunakan reinforcement yang berbeda terhadap situasi yang berbeda pula. Jenis-jenis reinforcement. Terdapat dua jenis reinforcement, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Yang pertama, reinforcement positif diselenggarakan dengan jalan memberikan hal-hal positif berupa pujian, hadiah, atau hal-hal yang berharga pada pelaku tingkah laku yang dianggap baik dan ingin ditingkatkan frekuensi penampilannya. Dengan pujian, hadiah, dan lain-lain positif itu diterapkan, si pelaku termotivasi untuk mengulangi tingkah laku atau perbuatannya yang dianggap baik itu. Yang kedua, reinforcement negatif. Penguat pada reinforcement negatif haruslah tetap berupa hal-hal yang menyenangkan bagi si pelaku, dengan cara mengurangi hal-hal tertentu yang selama ini dirasakan sebagai hukuman atau tidak menyenangkan atau menjadi sesuatu yang memberatkan bagi si pelaku. Petunjuk menggunakan reinforcement positif. Reinforcement mencakup beberapa pujian verbal, senyuman, atau perilaku non-verbal yang kesemuanya adalah penghargaan, tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Ada juga yang memberikan reinforcement dengan mengambil tindakan pendekatan untuk motivasi, mencakup penggunaan reinforcement sosial, contoh pujian, senyuman, atau menempelkan muka dengan membisikkan kata untuk reinforcement. Penghargaan harus diterima dan dibutuhkan untuk mendapatkannya. Reinforcement harus diketahui baik disukai maupun tidak disukai seseorang dalam penggunaannya dalam memilih reinforcement. Oleh sebab itu, reinforcement terdiri dari yang pertama, reinforcement sosial, yaitu pujian, senyuman, menepuk punggung, atau publikasi. Kedua, reinforcement material, terdiri dari trofi, medali, pita, kaos. Yang ketiga, reinforcement kegiatan, yaitu bermain sebuah permainan daripada latihan drill atau terus-menerus, bermain dengan posisi berbeda, berlatih tandang ke tim lain, mendapatkan waktu istirahat. Keempat, perjalanan spesial, pergi atau menonton pertandingan profesional, pesta tim, mendengarkan prestasi dan olahragawan profesional. Ya, itulah materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.